Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Bintan Yudo Desvian. Saya dari kelas 12-6. Saya ingin menjelaskan perkembangan Muslim di Australia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang faktornya. Faktor yang mempengaruhi Islam di Australia itu, yang pertama itu migrasi dari datang dari pelaut Makassar sejak abad ke-17 lalu, yaitu dari imigran Lebanon, Turki, Pakistan, dan Afghanistan. Yang kedua, multikulturalisme, yaitu pemerintah memberikan kebebasan beragama, budaya, dan berpendidikan agama Islam. Yang ketiga, ada pembangunan masjid atau organisasi Islam. Banyaknya masjid, Islamic Center, dan sekolah-sekolah Islam yang ada di Australia yang berdiri menjadikan faktornya. Yang keempat, ada faktor tokoh Afghan Chamberlain, Walid Ali, dan tokoh yang berdakwah aktif dalam berdialog. Terusnya ada faktor penghambat atau faktor kemunduran Islam itu. Yang pertama itu Islamofobia dan stereotip. Yang kedua ada generasi muda yang mengalami krisis identitas, yaitu ketidaktahuan agama. Yang ketiga ada kebijakan keamanan yang ketat. Yang keempat, jumlah muslimnya itu masih minoritas atau masih sekitar 3% dari semua penduduk di Australia. Yang ketiga ada perkembangan modern. Perkembangan modern, yang pertama ada jumlah muslim yang terus naik, terutama di Sydney, di Melbourne, dan di Melbourne. Yang kedua itu ada masjid, sekolah Islam, dan kegiatan dakwah yang semakin banyak yang ada di Australia. Yang ketiga ada komunitas aktif di pendidikan, bisnis, halal media, dan dialog antar agama. Islam semakin dikenal lewat acara besar seperti Ramadan Night Market yang ada di Lakemda, yaitu sekitar Australia. Seterusnya ada perkembangan Islam di masa sekarang ini yang di Australia. Yang pertama, jumlah muslim terus meningkat. Masjid dan sekolah semakin banyak menyebar di Australia. Yang ketiga, komunitas muslim aktif di pendidikan, bisnis, halal, dan media sosial. Terusnya ada acara-acara besar seperti Ramadan Night Market semakin besar dan semakin berkembang di Australia. Terusnya pemerintah juga mendukung adanya multikulturalisme ibadah lebih leluasa. Jadi Islam itu semakin leluasa di Australia. Islam semakin terlihat dalam kehidupan modern Australia. Terusnya itu kesimpulannya adalah perkembangan Islam di Australia terjadi karena migrasi kebijakannya yang bermultikultural serta berdirinya banyak lembaga Islam. Meski menghadapi tantangan seperti stereotip dan Islamofobia, tetapi komunitas muslim yang ada di Australia makin kuat dan aktif dalam bidang berpendidikan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial pada era modern ini. Jadi segitu saja yang saya bisa jelaskan dari perkembangan Islam di Australia dari dulu sampai sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoya Putri Setiawan dari kelas 12-6. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh Islam, yaitu Al-Khwarizmi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi, lalu wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Beliau hidup pada masa keemasan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah.
Beliau menekuni bidang mata pelajaran yaitu matematika, geografi, astronomi, serta ilmu hitung. Beliau diangkat sebagai ilmuwan di Bait al-Hikmah, yaitu pusat riset terbesar dunia Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Jabar wal Muqabalah, yaitu dasar ilmu aljabar. Kontribusi beliau adalah sebagai pencetus sebagai Bapak Aljabar karena ia adalah penulis Aljabar wal Muqabalah, lalu ia juga pencetus algoritma, dasar bidang teknologi serta ilmu komputer, lalu ia juga memperkenalkan angka angka Hindu Arab ke dunia barat. Lalu, motivasi yang bisa kita ambil dari beliau adalah ilmu yang kuat bisa mengubah dunia, lalu harus berani berinovasi dan berpikir logis, serta belajar lintas bidang agar siap menghadapi era digital. Lalu, sifat yang bisa kita tekuni dari beliau adalah tekun, lalu rasa ingin tahu yang tinggi, serta berani berinovatif, serta bermanfaat bagi orang lain. Sekiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.